Ya, apakah sudah terlihat? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu massa, pusat massa, dan momen inersia. Di sini ada kelompoknya, ada yang pertama ada Rodia, ada saya sendiri, teman yang terakhir ada Salma. Selanjutnya, di sini ada pengerjaan massa dan pusat massa. Pada benda solid atau padat yang memiliki kerapatan delta X, Y, Z, maka massa benda tersebut dapat dapat ditentukan dengan M kecil sama dengan integral lipat 3 terhadap delta X, Y, Z dV. Penentuan pusat massanya adalah X bar sama dengan M besar ini momen terhadap YZ per massa, terus Y bar sama dengan momen terhadap XZ dibagi massa, terus Z bar sama dengan momen terhadap XY dibagi massa, dengan momen terhadap YZ yaitu integral lipat 3 E X delta XYZ dV dan seterusnya. Yang kedua ada momen inersia pada benda solid atau padat yang memiliki densitas delta X, Y, Z, maka dapat ditentukan momen inersianya sebagai berikut. Yang pertama itu terhadap sumbu X, yaitu IX, yaitu inersia X, integral lipat 3, Y kuadrat tambah Z kuadrat delta dV. Terhadap sumbu Y, yaitu IY sama dengan integral lipat 3, X kuadrat tambah Z kuadrat delta dV. Terhadap sumbu Z, yaitu IZ sama dengan integral lipat 3, X kuadrat tambah Y kuadrat delta dV. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rodia. Untuk contoh soal yang pertama, massa benda pejal S digambar dengan asumsi bahwa kerapatannya sebanding terhadap jarak dari alasnya di bidang XY. Berikut adalah gambarnya. Z dengan batas atas yaitu 2 min X kuadrat per 2 dengan batas bawah 0. Kemudian didapat Y dengan batas atas yaitu X dan batas bawah 0. Dan terakhir yaitu X dengan batas dari X, Y, Z sama dengan KZ dengan K konstanta, jadi didapat M sama dengan integral lipat 3 KZ dV lipat DZ DY dX sama dengan K integral lipat 2 dengan batas atas DY-nya X dan batas atas DX-nya 2, 1 per 2, 2 min X pangkat 2 per 2 kuadrat DY dX. Sama dengan K, X atas DX-nya 2, 2 min X kuadrat plus 1 per 8 X pangkat 4 DY dX. Sama dengan K integral dengan batas atas 2 ditambah 1 per 8 X pangkat 5 dX. Kemudian K X kuadrat min X pangkat 4 per 8
Hasilnya menjadi 4/3 K. 4/3 K. Untuk menentukan pusat masanya sesuai dengan rumus tadi, yaitu MXY sama dengan integral lipat 3S KZ kuadrat dV sama dengan integral lipat 3 dengan batas atas dz-nya 2 min x kuadrat per 2, batas atas dy-nya x, dan batas atas dx-nya 2 kz kuadrat dz dy dx. Sama dengan K/3 integral lipat 2 dengan batas atas dy-nya x dan batas atas dx-nya 2 dari 2 min x kuadrat per 2 pangkat 3 dy dx. Sama dengan K/3 integral lipat 2 dengan batas atas dy juga batas atasnya sama, dari 8 min 6x kuadrat ditambah dengan 3/2x pangkat 4 min 1/8 x pangkat 6 K/3 integral dengan batas atas 2 dari 8x min 6x pangkat 3 ditambah 3/2x pangkat 5 dikurang 1/8 x pangkat 7 dx. Kemudian dimasukkan batas atasnya menjadi K/3 4x kuadrat min 3/2x pangkat 4 ditambah 1/4x pangkat 6 dikurang 1/64x pangkat 8 dimasukkan menjadi hasilnya 4/3 K. Maka MXY sama dengan 4/3 K. Kemudian MXZ sama dengan integral lipat 3 dari KYZ dV sama dengan integral lipat 3 dengan batas atas dz yaitu 2 min x per 2 min x kuadrat per 2, batas atas dz dy yaitu x dan batas atas dz yaitu 2 KYZ dz dy dx. Sama dengan K integral lipat 2 dengan batas atas dy x, batas atas dx 2, 1/2 y dalam kurung 2/x kuadrat per 2 min x kuadrat per 2 kuadrat dy dx. Sama dengan K integral dengan batas atas 2 dari 1/4 x kuadrat dalam kurung 2 min x kuadrat per 2 kuadrat dx. Didapat hasilnya sama dengan K integral dengan batas atas 2 dalam kurung x kuadrat min 1/2 x pangkat 4 ditambah 1/16 x pangkat 6 dx. Sama dengan dimasukkan batas atasnya menjadi K 1/3 x pangkat 3 min 1/10 x pangkat 5 ditambah 1/112 x pangkat 7 dimasukkan 2 sehingga menjadi 64/105 K. Maka MXZ-nya sama dengan 64/105 K. S KXZ di integral 3 dengan batas atas DZ yaitu sama seperti MXZ, KXZ, DZ, DY, DX sama dengan K integral lipat 2 dengan batas atas DY yaitu X dan batas atas DX yaitu 2 dari 1/2X dalam kurung 2 min X kuadrat per 2 kuadrat DY dX. Sama dengan K integral dengan batas atas 2 dari 1/2X kuadrat dalam kurung 2 min X kuadrat per 2 kuadrat dx. Sama dengan K, batas atasnya dimasukkan sehingga menjadi 2/3 x pangkat 3 min 1/5 x pangkat 5 ditambah 1/56 x pangkat 7 dimasukkan 2-nya menjadi hasilnya 125/105 K. Sehingga MYZ-nya sama dengan 128/105 K. Dan yang terakhir yaitu untuk menentukan pusat masanya, ini tinggal dimasukkan saja nilainya. Z-barnya sama dengan MXY per massa sama dengan 4K/3 per 4K/3 sehingga hasilnya sama dengan 1.
Y barnya sama dengan MXZ dibagi dengan massa sama dengan 64K per 105 per 4K per 3 sama dengan 16 per 35. X barnya sama dengan MYZ dibagi dengan massa sama dengan 128K per 105 dibagi dengan 4K per 3. Hasilnya 32 per 35. Sehingga diperoleh pusat massanya yaitu X bar, Y bar, Y Z bar sama dengan 32 per 35, 16 per 35, 1. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sama. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu momen inersia. Tentukan momen inersia terhadap sumbu Z dari benda V dibatasi oleh bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9 di atas bidang Z sama dengan 0. Batas untuk Z itu Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan akar 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan akar 9 kurang R kuadrat. Momen inersia terhadap sumbu Z sama dengan IZ. Kemudian ditransformasi ke koordinat silinder. Yaitu jadi IZ sama dengan integral lipat 3 benda V rho dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat dz dy dx. Kemudian dituliskan batas-batasnya itu menjadi rho R kuadrat R integral dengan batas 0 sampai akar 9 kurang R kuadrat untuk dz, integral batas 0 sampai 3 untuk dr, dan integral batas 0 sampai 2pi untuk d theta. Kemudian diintegralkan dz-nya jadi rho R3 dalam kurung akar 9 min R kuadrat. Setelah itu diintegralkan dr-nya dengan permisalan, misalkan U sama dengan 9 min R kuadrat. Jadi R kuadrat sama dengan 9 kurang U. Kemudian DU sama dengan min 2R ds, dan DR sama dengan DU per min 2R. Kemudian diintegralkan integral dengan batas 0 sampai 3, R pangkat 3 akar 9 min R kuadrat, DR sama dengan integral batas 0 sampai 3, R pangkat 3 akar U dikali DU per min 2R. Sama dengan integral batas 0 sampai 3, R kuadrat akar U DU per min 2. Kemudian min setengah dipindahkan ke depan. Jadi integral batas 0 sampai 3 dalam kurung 9 min U akar U DU. Sama dengan setengah dalam kurung 9 kali 2 per 3 U pangkat 3 per 2 min 2 per 5 U pangkat 5 per 2. Kemudian diintegralkan dengan batas 0 sampai 3 jadi 0 kurang dalam kurung 1/5 9 pangkat 5 per 2 min 3 kali 9 pangkat 3 per 2. Jadi hasilnya 75 3 per 5. Kemudian diintegralkan d theta-nya karena di sini nggak ada theta jadi 2pi dikali 75 3 per 5 dalam kurung dikali rho. Kemudian selanjutnya latihan soal.
Ini soalnya ngambil dari mana ini? Soalnya dari mana? Parsel. Soalnya ambil dari YouTube, Pak. YouTube. Ada kuncinya nggak? Ada. Ada coba tampilan kuncinya gimana? Bisa langsung diperlihatkan jadi. Kalau lihat dari soalnya, ya soal yang tadi itu sepertinya tidak perlu sketsa ya, gambar soalnya. Sketsa gambarnya nggak ada ya. Ada. Ini disandingkan sama soalnya ya, kalau bisa nanti ya ini ya. Jadi kan tadi eksplisit ya, langsung. Iya. M-nya 4 row. Ya, Pak. Ini masanya aja ya. Kalau Iya, ini buat mencari masa. terus udah pusat masanya belum? Sama pusat masanya ini. Iya, ini mungkin relatif ini ya, relatif mudah. Jadi sekali lagi persamaan ILT, masalah ILT itu masalah mencari batas dari integralnya masing-masing ya. Tapi tadi soal yang diberikan cukup jelas ya. Jadi Anda bisa langsung mendefinisikan batasnya ya. Urutannya DZ, DY, dan DX gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang soal nomor 2-nya sama kayak gini. Sebentar, Pak. Ya. Ini enggak? Ini bukan. Oke, gambarnya begitu. Momen IZ itu. Iya, Soalnya momen tadi ya. iya, momen inersia. IZ ya. Kalau IX-nya 0 ya. Bukan. Dia berada di sumbu X ya. Ini IZ ya. I itu IY, IX ada. IZ. Kalau dari soalnya ditanya cuma ini terhadap sumbu Z. Oh, terhadap sumbu Z. Oke. Oh. Z-nya sebagai gambar dia bisa di Z ya, proyeksi. Jadi kebetulan nempel di Y dan X. Kalian mendefinisikan batasnya itu juga harus hati-hati ya. Nanti kalau sudah nemu batasnya, ya udah tinggal diintegralkan gitu ya. Oke, cukup ya. Ini materi yang kemarin-kemarin kan juga mirip ya.
materinya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik gitu ya. Ini sesuai kunci ya, kuncinya dari sumber ini ya, makanya ya. Iya, Pak. Betul, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, makasih untuk kelompok ini ya. Saya tidak banyak komentar karena memang formulanya cukup jelas gitu. Tinggal ya variasi soalnya aja nanti. Gitu, kalian harus cari yang mungkin lebih menarik gitu ya, lebih sulit. Jadi kalau eksplisit itu memang lebih mudah ya. Justru yang agak sulit adalah Anda harus menentukan batas ILT-nya itu. Gitu ya. Jadi harus paham geometrinya juga. Gitu ya. Ya, silakan kelompok berikutnya tentang perubahan variabel ya. Baik, terima kasih. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, kami mengakhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu, langsung dimulai aja Pak, apa gimana? Iya, dimulai. Nggak apa-apa, dimulai langsung. Baik, Saya Pak. mantau kok. Saya mantau ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Ibnu selaku dosen pengampu. Di sini saya Muhammad Ryan dari kelompok 13 akan mempresentasikan apa yang telah kami buat dengan tema perubahan variabel dalam integral lipat. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Hana Zahra Nadia, yang kedua ada Lailatul Rahma, dan yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Ryan. Dalam integral lipat 2, perubahan koordinat kartesius ke koordinat polar menggunakan rumus dx dy sama dengan r dr dθ. Dalam integral lipat 3, perubahan koordinat kartesius ke koordinat tabung menggunakan rumus dx dy dz sama dengan r dz dr dθ. Perubahan koordinat kartesius ke koordinat bola menggunakan rumus dx dy dz sama dengan terus nomor 2 sin pi d-rho d-theta dt. Metode substitusi untuk integral itu teorema. Misalkan dia mempunyai turunan yang kontinus pada kuantitas hasil kita, ini batas A sampai B, F, G, GX, GA sin X, D, jadi batas GA, GB, F, U, D. Jika dia merupakan fungsi satu-satu, maka dia mempunyai inverse, yaitu D inverse, dengan mengubah peran variabel X dan U. Diperoleh batas A sampai B, Fx, Df, batas G inverse A sampai G inverse B,
GU, GSN U, GSN U, DU, di mana X DU menjadi DU. Perubahan variabel untuk interval tadi diubah jadi X sama dengan GU dan G inverse D-nya diubah jadi D. Transformasi UP ke bidang X sama dengan X UP dan Y sama dengan Y UP. Dan misalkan Y UP sama dengan X UP dan Y UP adalah fungsi atau transformasi dari R2 X Y sama dengan Y UP UP. Dan UP itu disebut beta atau pre-image dari XY. Beta dari himpunan S di bidang UP nanti dipilih dari XY di bidang XY yang memenuhi XY dari S dan UP terus dipilih dan bisa dapat digabungkan. Beta dari garis vertikal di bidang UP disebut horizontal di bidang UP disebut papi dari G. Contoh 1, misalkan X UP sama dengan U tambah P dan Y UP sama dengan U dikurang P dan Y UP sama dengan X UP dan Y UP. Gambarkan grafik U dan U P dari G untuk S, di mana UP U3, 4, 5 dan P lebih besar sama dengan 1 yang lebih kecil sama dengan 4 atau 1, 2, 3 U yang lebih kecil sama dengan 5. Penyelesaiannya, selesaikan sistem persamaan X sama dengan U tambah P dan Y sama dengan U dikurang P, hingga diperoleh U dan P-nya yaitu U sama dengan setengah X tambah Y dan P-nya sama dengan X kurang Y bagi 2. Garis vertikal U sama dengan C di bidang P dengan C 3, 4, 5 dipetakan ke bidang X Y memasukkan kelompok U dari G. C-nya sama dengan X tambah Y bagi 2 diubah menjadi Y-nya sama dengan 2C kurang X. Tiga kelompok tersebut berupa garis linear dengan gradien garis min 1. Garis mendatar P sama dengan K di bidang P dengan K 1, 2, 3, 4 dari G dikurang 2K dengan gradien garis G sama dengan C-nya 3,45. Himpunan S di bidang UP ke himpunan R di bidang XY seperti gambar di bawah. Lalu selanjutnya ada perubahan variabel untuk integral lipat 2. Teorema G adalah transformasi satu-satu R kuadrat ke R kuadrat yang memetakan daerah terbatas S di bidang UV ke daerah terbatas R di bidang XY. Jika G dalam bentuk G UV sama dengan X dikali U, V, Y dikali U, V. Maka integral lipat 2R fx xy sama dengan integral lipat 2S
f x dikali u, v, y, u, v, nilai mutlak J, UV, DU, DV, di mana J, U, V disebut Jacobian, yang adalah determinan DU, V sama dengan nilai mutlak do X per do U, lalu do Y per do U, do X per do V, do Y per do V, sama dengan do X per do U dikali do Y per do V dikurang do X per do V dikali do Y per do U. Dan di sini ada contoh 2. Hitunglah integral lipat 2R cos X, Y. Cos X dikurang Y, sin X tambah Y dA, di mana R adalah segitiga dengan titik-titik sudut 0,0, pi, min pi, dan pi, pi. Yang pertama kita misalkan dulu U sama dengan X kurang Y, lalu V sama dengan X tambah Y. U ditambah V dan Y sama dengan 1/2 V dikurang U. Daerah R di bidang XY dapat dituliskan sebagai Y lebih dari sama dengan min X dan kurang dari X. Lalu X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan Pi. Lalu kita substitusikan U dan V sehingga 1/2 V dikurang U lebih besar sama dengan min 1/2 U ditambah V dan kurang dari 1/2 U ditambah V. Lalu ada 1/2 U ditambah V lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan Pi. Sehingga diperoleh daerah S di bidang UV, U lebih besar sama dengan 0, V lebih besar sama dengan 0, dan U ditambah V kurang dari sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0, dan kurang dari 2Pi. Next. Lalu kita cari nilai Jacobiannya, yaitu do X per nilai mutlak do X per do U, do X per do V, do Y per do U, dan do Y per do V. Di mana do X-nya itu kita masukkan nilai U dan V yang tadi, nilai X dan Y yang tadi didapat do buka kurung setengah U ditambah V per do U, buka kurung setengah V kurang U per do U, do buka kurung setengah U ditambah V per do V, do buka kurung setengah V kurang U per do V. Lalu kita turunkan jadi setengah, min setengah, setengah, dan setengah. Kita kali silang dan kurangkan sehingga hasilnya setengah. Lalu maka diperoleh integral lipat 2R cos X kurang Y sin X tambah Y dA sama dengan integral lipat 2S cos U sin V nilai mutlak setengah do V DU, dV DU. Sama dengan setengah integral dengan batas 0 sampai 2pi dan integral dengan batas 0 2pi kurang sampai 2pi kurang U cos U sin V DU. Sama dengan setengah integral dengan batas 0 sampai 2pi cos U 1 dikurang cos V dengan batas 0 sampai 2pi per U. 2pi kurang U DU. Lalu kita masukkan batasnya menjadi 1/2, 1/2 integral 2 dengan batas 0 sampai 2pi cos U 1 dikurang cos 2pi dikurang U DU. Sama dengan 1/2 dengan batas 0 sampai 2pi masukkan menjadi 1/2 integral dengan batas 0 sampai 2pi cos U dikurang cos kuadrat U DU. Lalu kita jabarkan menggunakan identitas setengah sudut menjadi 1/2 integral dengan batas 0 sampai 2pi cos U dikurang 1 ditambah cos 2U per 2 DU. Lalu ini kita jabarkan kembali menjadi 1/2 dengan integral dengan batas 0 sampai 2pi cos U dikurang setengah cos 2U DU. Lalu
kita integralkan menjadi 1/2 sin U dikurang 1/2 U dikurang 1/4 sin 2U dengan batas 0 sampai 2pi. Lalu kita masukkan batasnya menjadi 1/2 sin 2pi dikurang 1/2 dikurang 1/4 sin 2 dikali 2pi. Maka hasilnya adalah min setengah pi. Selanjutnya ada perubahan variabel untuk integral lipat 3. Teorema, misalkan G adalah transformasi 1,1 R3 ke R3 yang memetakan daerah terbatas S di bidang UVW ke daerah terbatas R di bidang XYZ. Jika G dalam bentuk G, U, V sama dengan X, Y, Z, maka integral lipat 3 batas dari R, F, X, Y, Z, dx, dy, dz sama dengan S integral lipat 3 F, X, Y, Z dalam kurung U, V, W. Di mana Jacobian U, V, W adalah determinan do X per do U, do X per do V, do X per do W, do Y per do U, do Y per do V, do Y per do W, do Z per do U, do Z per dV, do Z per dW. Contoh 3. Turunkanlah rumus perubahan koordinat kartesius ke koordinat tabung, yaitu dx, dy, dz sama dengan r, dr, dθ, dz. Penyelesaiannya yang pertama, hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat tabung yaitu x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, z sama dengan z. Yang kedua, Jacobian dari transformasi tersebut adalah Jacobian r, theta, z sama dengan do x per do r, do x per do theta, do x per do z, do y per do r, do y per do theta, do y per do z, do z per do r, do z per do theta, do z per do z. Nah, itu ini adalah matriks 3x3. Yang kita ubah menjadi cos theta min r sin theta 0, sin theta r cos theta 0, 0, 0, 1. Dengan menggunakan ekspansi kofaktor, baris ketiga diperoleh 1 mutlak cos theta min r sin theta r cos theta sama dengan r cos kuadrat theta ditambah r sin kuadrat theta sama dengan r. Jadi dx, dy, dz sama dengan mutlak Jacobian dalam kurung r, t, z mutlak dr, d theta, dz sama dengan r, dr, d theta, dz. Mungkin itu aja dapat dipresentasikan. Di sini ada latihan. Ya, ini ada apa namanya? Komentar dulu ya. Coba Ya, Pak. dimatikan dulu screen-nya. Ya, jadi permasalahan perubahan variabel ya di dalam integral lipat itu pada intinya sebetulnya memberikan sudut pandang ya, sudut pandang yang berbeda bagaimana melihat ya perubahan. Ini kan yang sebelah kiri ini blok kartesius ya, kartesius nih. Nah, ini kan dalam bentuk polar gitu ya. Ini dalam bentuk tabung dan ini dalam bentuk bola gitu ya. Ya terjawab di konsep Jacobiannya itu ya. Nah, tapi di sini diperkenalkan dulu tentang perubahan variabel ya istilahnya. Jadi di dalam integral ya, ketika kita bisa menemukan pola,
ya suatu bentuk integral tentu dari batas ya, bisa kita definisikan seperti ini. Jadi f itu fungsi dari gx dikalikan dengan turunan dari fungsi g integralkan terhadap x ya, maka bisa kita ubah bentuk yang ini ya menjadi u sama dengan gitu ya. Di sini u sama dengan, kemudian u sama dengan gitu ya. Nah, kemudian pengintegralannya ini dx diubah menjadi du. Jadi ketika ini terjadi, ini sebetulnya kita mengubah domain ya, semesta pembicaraan yang awalnya ini ada di variabel ya, sebutlah variabel x gitu ya, menjadi variabel u ya. Jadi variabel u atau sebaliknya ya. Atau sebaliknya dari x dia diubah menjadi ini gitu ya. Tapi ini ada satu-satu gitu penting ya. Ya. Ini ilustrasi ketika kita bicara variabel u dengan domain dalam bentuk variabel x gitu. Ya. Transformasi ya. Karena syaratnya satu-satu gitu ya. Maka kita juga bisa punya balikan di sini. Jadi artinya ini kita bisa bicara mau domain yang mana, domain di U atau domain di X, mana yang lebih mudah gitu. Kadang-kadang kita bisa bicara domainnya langsung di U gitu ya. Kadang-kadang bisa bicaranya di domain X gitu ya, mana yang lebih mudah. Nah, ini ilustrasi ya di bagian sini. Ya, ini saya sedikit mengulang apa yang kalian paparkan tadi ya. Jadi penulisan transformasi ya, bidang ini bidang ini bidangnya di R2 ya. Nanti kalau di ya, mungkin penggambarannya juga rumit sebetulnya ya. Tapi tidak mengurangi konsistenan. Nah, ini istimewanya matematika. Jadi kita bicaranya kadang-kadang bisa kita pakai untuk dimensi yang lebih tinggi. Ya, itu kan dia berlaku operator. Tapi ketika dinaikkan dimensinya menjadi lipat 2 atau lipat 3 atau bahkan lipat n ya, itu dia juga ya. Nah, ketika diubah pertama UV, berarti kita bicara suatu fungsi dalam koordinat UV ya, bidang, maka variabelnya ada 2. Diubah menjadi bidang XY, artinya di sebelah sini ya, di sebelah domain, di sebelah fungsinya kita bicara UV, ini masih UV ya, hasilnya dia berupa bidang di koordinat XY gitu ya. Nah, karena XY di sini berarti kan X-nya bergantung apa ya, bergantung dari nilai U dan nilai V. Y juga bergantung nilai U dan nilai V. Ya, nah ini transformasi, pemetaan, ya fungsi ini relatif sama ya, gitu ya. Nah, pasangan-pasangan ini dia disebut sebagai image peta gitu ya. Kalau ini pre-image, pra-peta gitu, modelnya seperti itu ya. Ini bicara fungsi waktu di kalkulus diferensial, fungsi yang memiliki inverse ya. Ini juga sebetulnya sama gitu. Ketika bicara di bidang datar ya, fungsinya dua peubah R2 ke R2 gitu. Ketika bicara inverse-nya ya sama saja gitu ya. Kita mencari balikan, mencari fungsi yang bisa membalikan bidang ya. Bidang U ke V, bidang UV menjadi XY, bidang XY menjadi UV. Nah, yang menarik adalah kadang-kadang ya domain atau daerah yang didefinisikan di bidang ini, bidang UV ini ya, dia di sini bentuknya kotak ini menjadi agak berbeda gitu ya, agak berbeda bergantung dari transformasinya. Ini sebagai contoh ya, bentuknya ini bidangnya menjadi seperti ini, tapi dia masih tetap bidang datar gitu ya. Modelnya di sini daerah menjadi bidang datar. Ini contoh. Nah, contoh ini sebetulnya prosedur ya. Walaupun tidak bisa dibilang prosedur secara umum ya. Jadi bagaimana langkah-langkah membuat variabel X dan variabel Y yang bergantung UV ini ya. Itu dibuat ya. Kan gambarnya ini ya, UV ini. UV diterjemahkan dalam bentuk XY. Jadi gambar ini dapatnya ini. Nah, ini potong-potong ini ya. Putus-putus ini itu sebetulnya
mewakili saja ya. Jadi garis putus-putus di bidang UV ini itu transformasinya menjadi ini. Ada dua ya ternyata ya, putus-putus di sini dan putus-putus enggak, satu ya. V sama dengan 2 dapatnya ini. Kalau ini garis U sama dengan 3. Ya, jadi U sama dengan 3 yang di sini nih itu ditransformasi menjadi putus-putus yang ini ya. V sama dengan 2 yang di sini ditransformasi menjadi putus-putus yang di sini. Jadi daerahnya jadi berubah. Konsekuensinya nanti kalau dalam integral ya batas pengintegralannya pun juga jadi menyesuaikan gitu ya. Itu contoh satu. Jadi kotak masih menjadi kotak itu. Nah, yang contoh 2 ini dia agak ekstrim. Karena fungsinya non-linear ya. Pangkatnya tidak satu. Dia bukan berupa fungsi garis, kuadratik ya, atau kubik ya. Polinomial secara umum. Ya, ini juga non-linear gitu. Nanti gambarnya seperti ini ya. Jadi di bidang UV bentuknya cakep nih, kotak ini ya. Tapi di bidang X menjadi bentuk seperti ini. Ya, nah ini garis putus-putus ini terjebakkan jadi bentuk seperti ini. Nah, tadi paparan kalian memang tidak membahas detail ya. Ya, materinya memang cukup banyak. Jadi masing-masing contoh ini bisa dibaca lagi ya. Kenapa sih gambarnya bisa menjadi begini gitu ya? Prosedurnya ada di sini. Kenapa sih gambarnya ya dengan fungsi non-linear? UV-nya kan fungsinya jadi begini ya. Ini kan bentuk-bentuk parabola ya. Sehingga gambarnya seolah-olah seperti parabola ya. Ini kan potongan parabola digabung. Ya, dapatnya seperti ini. Nanti dilihat aja contoh. Gitu ya. Jadi itu konsekuensi dari perubahan variabel transformasi bidang UV menjadi bidang XC atau sebaliknya. Ya. Nah, kemudian aplikasinya apa nih? Di dalam transformasi ini, aplikasinya adalah di dalam integral lipat ini ya. Kalau di integral tunggal ini ya, ini kan ya kadang-kadang kita menyebutnya sebagai variabel dummy ya, bisa diubah menjadi DU gitu ya. X menjadi T, menjadi U, dan seterusnya ya. Jadi berubah variabelnya. Ini kalau FT, DT, AB ya sama saja. FU, DU, FX, DX itu dummy gitu ya. Tapi kalau di sini untuk double integral ini menjadi berubah ya. Tidak sekedar dummy, jadi ada konsekuensi. Ada perubahan definisi ya. Contoh yang paling terlihat ketika bicara koordinat X menjadi koordinat polar ya. Koordinat X kartesius dalam koordinat tabung dan bola. Nah, itu terlihat sekali ya. Ada perubahan definisi. Nah, tetapi perubahan definisi ini di dalam integral lipat ya, lipat 2 dan lipat 3 ini bisa disajikan dalam suatu teorema yang sangat ini ya, bermanfaat ya. Jadi kuncinya sebetulnya substitusi ya. Di sini ya. Transformasi diubah gitu ya, UV diubah dalam bentuk XY gitu ya. Nah, tapi konsekuensinya apa sih ketika kita punya transformasi G ya dari variabel UV menjadi variabel XY? Konsekuensinya adalah yang pertama ini daerah berbentuk R pada bidang XY ini ya. Ini kan XY ini. Nah, ini nulisnya kebalik nih ya. XY daerah R-nya itu sama saja ya. Kalau kita bicara di bidang UV itu daerah berbentuk S. Tadi contohnya ada tuh yang segitiga berubah menjadi segitiga tapi posisinya berbeda gitu ya. Nah, yang kedua batas pengintegralannya kalau di sini menjadi dx, dy di sini jadi du dv atau dv du tergantung urutan pengintegralannya mana yang lebih mudah. Yang ketiga fungsinya ini berubah nih variabelnya dari x menjadi uv gitu ya, dalam u dalam v gitu ya. Nah, tetapi ketika mengubah dx dy menjadi du dv ada tambahan ini nih unsur determinan ya, determinan dari matriks yang kita sebut sebagai Jacobian ya. Determinannya bentuknya seperti ini. Oke, tadi kelompoknya tidak menjelaskan ya di bagian sininya. Ini bagian yang penting juga. Ini nanti dibaca ulang ya bagian ini ya. Nah, sebetulnya ketika bicara integral ya, itu kan dasarnya adalah kita partisi ya.
kita partisi daerahnya, kita dekati dengan suatu daerah perwakilan, ya. Kemudian kita jumlahkan potongan-potongan partisinya itu ya, untuk didefinisikan menjadi suatu integral. Contohnya ini ya. Contohnya ini. Jadi daerah R kita partisi dalam bentuk luas daerah kecil-kecil ini. Kemudian kita cari nilainya terhadap fungsi fx gitu ya. Kak ini menjadi wakilnya gitu ya. Nah, wakil-wakilnya ini kemudian dijumlahkan ya. Maka itulah definisi integral lipat 2 ya. Lipat 3 juga berbeda hanya di jumlah variabelnya. Ya, jadi konsep Riemann di sini masih berjalan. Syaratnya apa sih? Fungsinya dia terintegralkan ya, dia terbatas ya fungsinya di sini ya. Nah, itu bentuknya. Nah, tapi kalau kita gunakan transformasi G ya, transformasi G di sini. Daerah S ya. Daerah S ini SK ya. Cuplikan daerah dalam delta V delta U ini ya. Ini ditransformasi nih. Ya, ditransformasi didekati ya luas daerahnya itu menggunakan konsep vektor ya. Nah, komponen vektornya itu pernah kita bahas waktu membahas luas permukaan ya. Modelnya seperti itu ya. Menggunakan luas permukaan. Ini TU, T terhadap U, TV, T terhadap V. Fungsinya fungsi parameter ya. Gitu ya. Arah P, arah U ya. Gitu ya. Jadi daerah RK ini didekati dengan apa namanya? Perkalian cross product ya. Hasil kali silang. Diambil normnya ya di bab berapa 11 ya. Jadi definisi dari norm dari hasil kali silang dari suatu vektor ini berupa area paralelogram ya, jajar genjang lah kita menyebutnya itu ya. Jadi daerah biru ini didekati dengan daerah gitu ya. Nah, ini secara umum kan ini di sini RK-nya dia bukan rectangle ya, bukan segi 4 ya. Tapi ini kita dekati dengan paralelogram di sini ya, dengan jajar genjang ini. Nah, dengan konsep partisi ya kita bisa ya mengambil nilai luasnya, kan kita cuplik ya, kita ambil partisinya kecil-kecil gitu, kemudian nanti diambil limitnya. Jadi daerah apapun bentuknya, kalau kita ambil partisinya kemudian kita ambil limitnya, itu masih berlaku ya. Jumlah luasnya itu bisa kita ambil limitnya gitu ya. Nah, di sini diceritakan nih. Jadi ada dua vektor yang merupakan vektor singgung terhadap bidang kurva U ya dan kurva V. Jadi kuncinya di sini menjadi vektor singgung ya. Vektor singgung ini vektor singgung nih. Ya, paralelogram ini daerahnya ini. Nah, kalau di daerah yang biru ini vektor singgungnya ini mengambil titiknya di sini gitu ya. Vektor singgung, vektor arah V dan vektor arah U. Gitu ya. Nah, persinggungan vektor V ya dengan vektor U. Nah, ini komponen I dan komponen J-nya ya. Figur 5 mana? Figur 5 ini ya. Komponennya ini ya. X tambah 1, Y tambah 1 ini ya. Komponennya. Nanti XK tambah 1 dikurang XK ya. XK tambah 1 kan berarti dia variabel X bergantung dari partisi U dan partisi V, koordinat K ya. K tambah 1 K. Jadi ini K tambah 1 K, ini VK VK ya. Jadi di komponen I dia yang berbeda hanya U-nya ya. Yang berbeda hanya U-nya gitu. Ya. Nah, kalau yang J yang berbeda adalah sama ya. Yang berbeda ini juga sebentar, yang berbeda U-nya doang ya. Di sini yang berbeda U-nya doang ya. UK tambah 1, VK tambah 1, UK, VK, UK. Ya, di deltanya ya. Ini deltanya yang menyebabkan yang berbeda hanya komponen U-nya aja nih. Gitu ya. Oke. Nah, ini
ditulis ulang ya. Jadi nilai sama dengan ini itu diaproksimasi ya, didekati dengan nilai ini, delta U. Ya. Delta U dou X dou U. Nah, ini komponen terhadap I-nya ya. Komponen terhadap I-nya partisi, bukan, oh iya ya, partisi UK VK ini koordinatnya. Nah, ini komponen ke J-nya gitu ya. Jadi lihatnya dari sini nih. Arah V dan arah U ya. Bisa direview lagi di luas permukaan. Aplikasi luas permukaan ya, penggunaan integral. Maka dapat bentuk seperti ini. Gitu ya. Jadi fungsinya itu memang dia harus punya turunan ya. Syaratnya di sini dia harus punya turunan vektor singgung ya, menyinggung. Jadi dia harus ada turunannya di situ. Ya. Nah, nanti vektor T ini, TU ini dia menyinggung ya kurva U melalui titik ini. Nanti dapat vektor TV ini ya. Dia menyinggung kurva P melalui ini. Ya, jadi ini dengan cara yang sama. Nanti bisa dilihat lagi antara gambar sama keterangan di sini ya. Pelan-pelan aja bacanya gitu. Dapat T ya. Nah, maka delta AK yang merupakan luas ini ya. Ya, luas daerahnya ini gitu. Cuplikan luas daerah RK ini bisa dihitung menggunakan norm dari hasil kali silang ya. Norm hasil kali silang. Nah, muncul nih IJK di sini. Ya. Yang mencari normnya kan caranya gini. Norm tak lain pakai aturan Kramer ya. Pasarus ya, lupa saya nih. Jadi nulisnya begini nih. Komponen TU sama TV-nya ya. Itu ya. TV-nya ini 0 kenapa ya? Ini kan sebetulnya 0K gitu ya. Nah, ini 0K. Jadi komponen ke K-nya dia 0. Ini di bidang ya. Jadi tidak di ruang modelnya gitu ya. Ya udah, makanya muncul dou di sini. Turunan parsial dari sini sebetulnya ya. Munculnya di sini. Nah, ini K-nya, norm K-nya 1 misalnya kan. Terus delta U delta V, kalau dalam integral kan delta ini nanti menjadi D ya. Ya. Kalau delta itu kan cuma sepotong gitu ya. Jadi kalau kita punya interval, kita ambil delta X-nya gitu. Ya. Ketika dia bergerak dari interval AB, maka berubah nih. Kalau delta X kan hanya diambil integralnya seluas delta X. Tapi ketika AB ya, maka kita notasikan berubah. Integral dari A sampai B gitu. Ya, dari A sampai B dx. Jadi ini artinya diintegralkan pada seluruh interval AB. Itu ya. Nah, integral lipat 2R diaproksimasi dalam bentuk penjumlahan ini ya. Kemudian ini diubah variabelnya ya, X dalam variabel U dan V, bergantung U dan V, delta U delta V. Jadi ketika si X Y-nya ini diubah ya dalam variabel UV ya, maka fungsinya pun diubah dalam U dan dalam V. Ya, nah delta K tadi apa? Delta K kan ini ya, Jacobi ya, nih delta K nih. Jadi kenapa sih muncul bentuk Jacobi ini ya? Sebetulnya dari ini delta K ini ya, yang merupakan paralelogram ya, luas daerah dari hasil kali vektor itu ya. Gitu. Makanya ketika R diubah dari dxdy menjadi du dv, maka inilah bentuknya gitu ya. Daerahnya berubah menjadi S. Nah, contoh 3 ini adalah contoh ya. Ini kan kalau DA ya, XY ini pasti daerahnya daerah XY nih. Daerah XY kalau 00 pi min pi sampai pi itu kan hasilnya ini nih. Ya. Gambarnya ini ya. 00 pi min pi mana? 00 pi min pi gitu. Sampai pi gitu ya. Pi, pi di sini ya. Daerah R itu daerah R. Ya. Nah, ini diubah dalam UV gimana? Ya, diubah dalam UV. Ya udah, dimisalkan saja
variabel ini sebagai U, variabel ini sebagai V. Ya, dengan proses yang relatif mirip ya, dengan di contoh 1 tadi. Ini Anda bisa lihat pelan-pelan ya, batasnya kenapa nih bisa berubah begini, bisa berubah begini gitu ya. Nanti didapat ya, daerah baru dalam UV. Daerah baru dalam UV adalah ini daerahnya. U lebih dari 0, kan kalau U lebih dari 0 berarti di atas gitu ya. Salah. U lebih dari 0 ini ya. U lebih besar dari 0. Gitu ya. Ke sini arahnya. Kemudian kalau V lebih besar dari 0 ini ya, ke atas. Ini V lebih besar dari 0. Ya, kemudian ada garis ini. U tambah V ya, garis U tambah V nilainya 0 sampai 2pi. Daerahnya yang diambil yang ini ya. Jadi gabungan 3 ini gitu. Ya, nah. Jadi daerah S-nya seperti ini. Ya. Jacobinya ya tinggal dihitung aja X. X-nya apa? Ya, fungsinya apa? Setengah-setengah tadi ya. Gimana itu ya? Diubah ya. Jadi U dimisalkan X kurang Y, V X tambah Y. Dengan sedikit aljabar didapat X itu setengah U tambah V, Y itu setengah V kurang U ya. Ini bisa dicek lah. Ya, dengan aljabar sederhana dapat ya X terhadap U. Jadi lihat ya, perubahannya ini dari XY menjadi DY, DU, DV ya. Maka yang kita parsialkan adalah fungsi X terhadap U, fungsi X terhadap V. Ya, X terhadap U, X terhadap V. Ya, ya kalau dibalik misalkan bagaimana? UV menjadi XY ya. Dengan cara yang sama sebetulnya. Tapi kebanyakan kita diberikan soal secara eksplisit itu dalam koordinat XY biasanya. Ya, biasanya dalam koordinat XY. Ya udah, ketika ini sudah didapat, R daerahnya menjadi S, ya, maka kita memandangnya sekarang daerah yang di S. Ya, ini kita ganti U, kita ganti V, ini nilai Jacobiannya. Nah, sekarang bicara tentang batas. Ini mau DU, mau DV, ya bergantung ya. Bergantung Anda mau DV, DU atau DU, DV, ya lihat aja daerahnya gitu ya. Mana yang lebih memungkinkan buat Anda. Ya. Kalau DV kan berarti dari bawah ke atas ya. Ini DV ini. Ya. DV ini berarti delta V ya. Delta V. Delta V batasnya dari 0, garis 0 ini, sampai ini ya. Ini kan persamaan 2pi dikurang U ya. Ini kan U tambah V sama dengan 2pi ya. Itu ya. Nah, nanti yang DU dari 0 sampai 2pi. Ya, setengahnya ini keluar dong. Hitung-hitung dapat nilainya ini. Nah, ini bisa nggak secara langsung menggunakan DDX? Jawabannya bisa. Anda gunakan sifat cosin, identitas trigonometri ya, cosin. Cosin itu rumusnya apa? Tapi daerah pengintegralnya nanti ini ya. Nanti Anda bisa cek hasilnya harus sama dengan ini. Ya. Jadi soal ini kalau Anda paksakan tetap dengan daerah ini jawabannya bisa. Ya, tinggal daerahnya didefinisikan saja mau bagaimana nih. Ini ada 2 nih. Anda mengintegralkannya gimana gitu ya. Ini jadi tantangan sendiri. Ya. Cosin. Fauzan nanti ini soal kelas ya, tugas kelas ya, Fauzan ya. Jadi ini mau pakai DY DX atau mau pakai DX DY, terserah. Ya, pakai DX DY ini silakan dipilih gitu ya. Nah, nanti coba dicek ya batasnya apa nih kalau terhadap R. Hasilnya akan sama dengan ini ya, tugas kelas ya. Ini hari apa nih? Ya 3 hari cukup ya. Coba diskusi nih hasilnya gimana gitu ya. Oke. Ya contoh 4 ini pusat massa ya. Di kuadran pertama ini juga perubahan variabel ya. Rumusnya ini. Dapatnya seperti ini gitu ya. R menjadi S gitu. Nah, lipat 3 bagaimana? Lipat 3. Lipat 3 pembuktiannya tidak diuraikan ya di buku ini ya. Tapi
prinsipnya sama. X, Y, Z, DV, ya ini bisa ditulis sebagai DV gitu ya. Ini bisa ditulis sebagai ini gitu ya, berubah U, DV, DW. Jadi urutannya tidak harus U ya. Bisa DV, bisa DW, ya bergantung dari daerahnya. Tapi prinsipnya sama nih, F-nya diubah menjadi begini, Jacobinya menjadi 3 kali 3 ya. Jadi kalau 2 kali 2 berarti 2 variabel berarti 2 kali 2. Kalau 3 variabel berarti 3 kali 3 gitu ya. Nah, contoh 5 ini pembuktian dengan konsep perubahan variabel ya, bahwa kalau koordinat X, Y, Z dalam koordinat bola ya, bisa ditulis seperti ini. Ya, ini perubahan variabelnya ya. X, Y, Z-nya seperti ini, Jacobinya seperti ini. Ya, ini tinggal diturunkan parsial saja dapat hasilnya gini. Maka dx, dy, dz bloknya ini ya. Ini satu blok ya. Jacobi, dr, d theta, dz dapatnya ini ya. Jadi nggak terpisah. Nah, ini ada problem 21 ya. Problem 21 di sini nih. Jacobiannya untuk koordinat bola. Jadi yang koordinat bola ini nanti Anda akan dapatkan mana bola. Sebentar. Nih, bola ini ya, muncul ini. Jacobiannya nih. Jadi Jacobiannya nggak sekedar angka ya. Jacobiannya kan di sini kalau ditabung nih Jacobiannya ini ya. R tuh. Ininya R ya. Jadi hasil dari Jacobiannya tidak berupa angka tadi tuh setengah gitu enggak, belum tentu ya. Gantung eh, perubahan variabelnya apa ini ya. Ini X sama Y-nya kan ini. Z-nya ini gitu ya. Nah, dapat sama dengan R ya. Nah, ini nanti bisa dibuktikan sebagai latihan. Ya, kira-kira gitu. Oh, ini ya, tidak bisa ke belakang-belakang ya. Ada ini ya. Berarti nanti Jacobiannya ini nih. Kalian bisa cek Jacobian dari koordinat bola bentuknya adalah ini gitu ya. Nah, soal-soal tentang perubahan variabel ya, integral lipat 2 ada di sini contohnya. Ini DA, daerahnya ini ya. Ini daerahnya nih. Jadi relatif sama triangle ya ini ya, segitiga bentuknya. Jadi tinggal didefinisikan aja daerah R-nya apa. Nah, ini kan Anda bisa lihat nih kalau ini diubah menjadi U, ini diubah menjadi V, maka prosedurnya relatif sama ya dengan yang ada di contoh. Nah, ini juga nih, kalau ini mau diganti gimana. Tapi sebisa mungkin bisa nggak sih ini dikerjakan langsung dengan koordinat kartesius gitu ya? Memungkinkan atau tidak? Gitu. Ya, ini juga pertanyaan menarik ya sebetulnya ya. Jenis soalnya kadang ada yang bisa langsung, kadang ada yang ya udah lebih mudah ditransformasi saja gitu ya. Nah, kalau soal nomor 1 sampai 10 atau sampai 16 bahkan ya. Ya ini sebetulnya contoh aja ya, daerah-daerah misal 1 sampai 6 nih. Kalau daerahnya dalam U dan V bentuknya begini, kotak ini ya. Kalau dalam transformasi X-nya U tambah V dan Y sama dengan V kurang U, nanti hasilnya gimana? Bentuknya apakah masih kotak atau melengkung gitu ya. Nah, ini yang ini linear nih, ini masih linear. Ini sudah non linear, memuat fungsi trigonometri gitu ya. Ini juga nih non linear. Ini bentuknya juga akan berbeda ya, tidak berupa garis lagi. Tapi gambarnya juga harus hati-hati nih, karena Anda harus sedikit trik ya. Ya triknya gimana? Kan ketika lihat nih, ini kan gambarnya mantap ini ya. Daerah R-nya bentuknya begini gitu. Atau coba kotak ini jadinya begini gitu ya. Tuh. Gambarnya masing-masing ada 1, 2, 3, 4 ya, dibatasi gitu. Ya fungsinya kan begini ya, udah wajar lah gambarnya juga melengkung non linear. Ya, atau yang ini nih.
nih ya, kotak ini gambarnya bisa menjadi ini gitu ya. Ini parabola ya bentuknya. Gitu ya. Jadi memang Anda harus temukan hasil transformasinya apa gitu ya. Oke, jadi banyak hal terkait dengan perubahan variabel ini yang dikaitkan dengan integral lipat ya. Part 2 ya, contohnya ya. Jadi secara material nih Fauzan dan yang lainnya kita sudah menyelesaikan ya. Kalau di sini babnya multiple ya. Ini konsep integral lipat tuh apa sih? Sampai ditutup dengan ini ya. Aplikasi di integral lipat kan tadi ada di kelompok sebelumnya dibahas ya. Di sini nggak masuk tapi Anda berhasil menemukan materinya gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi cuma bertambah aja variabelnya. Momen inersia misalkan terhadap XC ini menjadi terhadap XYZ gitu ya. Jadi konsisten ya, ada konsistensi di sini. Oke. Jadi yang paling sulit yang mana ini masalah integral lipat itu? Ya, kalau dari Anda ditanya pertanyaan seperti itu ya, kira-kira apa yang paling sulit? Ya mungkin diantaranya adalah menentukan daerah pengintegralannya ya, kira-kira. Yang kedua, kalau diberikan soal secara umum, ini mau pakai apa ya? Koordinatnya mau pakai apa? Polar atau kartesius, tabung atau bola gitu ya. Ya dilihat saja karakteristik dari koordinatnya itu ya. Koordinatnya kalau di bola itu dia bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi kalau apa ya? Nah ini contoh yang tabung ya. Modelnya seperti ini. Tabung gitu ya. Ini masih tabung. Ini bentuknya tidak cuplikan dari bola gitu ya. Udah pakai tabung polar gitu ya. Tapi kalau yang ini kan cuplikan dari lingkaran gitu ya. Jadi Anda bisa tentukan nih kira-kira pakai apa. Di soal ini kan coba ya. Use cylinder koordinat. Nah, kalau ini pakai silinder semua. Use spherical gitu ya. Sampai 22 spherical. Nah, nomor 23 ini pakai silinder. Ya, ini pakai sphere. Ya. Bawah pakai apa nih? Ya, untuk masing-masing. Ini solid sphere ya, ini dikasih tahu nih kalau ini solid sphere. Gitu ya. Jadi ada soal yang kadang-kadang ya udah langsung eksplisit pakai rumus ini, tinggal Anda tentukan definisinya, daerah pengintegralannya, batasnya apa gitu ya. Tapi ada yang harus dipakai apa dulu kira-kira gitu. Pokoknya kalau tidak bagus bentuknya itu pakai saja non kartesius gitu ya. Jadi kalau daerahnya masih datar, masih bisa dideteksi pakai variabel kartesius yang Anda gunakan variabel kartesius. Gitu ya kira-kira. Oke. Ya kalkulus ini materi dasar ya di tingkat 1 semester 2 ya. Kayak integral. Jadi ini memang apa ya? Sangat dasar ya membentuk pola pikir Anda yang dulu ketika bicara integral waktu SMA ya, Anda bicara secara teknik gitu ya, teknisnya gimana, tapi di kalkulus ini Anda diberikan wawasan baru bagaimana melihat satu fenomena integral ya, sampai integral lipat, itu ternyata memiliki makna ya, tidak sekedar Anda terampil dalam mengintegralkan, tapi ada sesuatu di baliknya gitu ya. Nah, ini berlaku juga ya untuk materi-materi matematika nanti yang Anda temui di semester berikutnya gitu ya, di tahun-tahun berikutnya dalam matematika ada hal menarik ya. Makanya matematika itu menarik gitu ya. Banyak hal yang ternyata bisa didekati dengan matematika. Contohnya adalah fenomena-fenomena yang ada itu pendekatan matematika tuh banyak, pemodelan gitu ya, peramalan, prediksi itu semua bisa menggunakan matematika. Interpolasi ya, kadang-kadang hasil integral itu tidak bisa ya secara analitik ya. Jadi maksudnya tidak ditemukan fungsinya secara analitik gitu. Kan ada fungsi-fungsi
Misalkan pangkat X kuadrat gitu, integral pangkat X kuadrat dx itu nggak ada, analitiknya nggak ada gitu ya. Nggak ada teori yang bisa menemukan itu. Oke, pakai pendekatan simulasi numerik. Jadi hitung batasnya nanti dapat pendekatan gitu ya. Mana yang lebih akurat gitu ya. Kalau analitiknya nggak dapat, ya pakai numeriknya gitu. Berarti nanti bicara komputasi, bicara pemrograman, bahasa pemrograman yang Anda harus pelajari. Berarti bicara algoritma pemrograman, logika, ya. Anda belajar apa? Alpro ya. Alpro pakai apa softwarenya? Diperdalam. Konteksnya konteks algoritmanya ya. Kalau bahasanya kan mungkin relatif sama gitu ya. Jadi seperti itu gambaran di matematika ya. Ada teoritisnya, ada analitiknya, teori bilangannya juga ada. Nanti Anda menemukan analisis real, ya. Jadi tidak sekadar semestanya bilangan bulat. Kalkulus kan bicara studi tentang limit ya, limit dan turunan gitu kan. Jadi macam-macam. Oke. Oke, ini mudah-mudahan memberikan gambaran bahwa ya inilah kalkulus. Nanti kalkulus berubah banyak, ya tinggal ditambah aja variabelnya jadi 2. Nanti melibatkan turunan parsial gitu ya. Modelnya kayak gitu. Jadi turunan yang ada pontang-panting pelajari di kalkulus diferensial, ternyata ada lagi tuh konsep turunan parsial sebagian gitu. Ya, integral tunggal, integral ganda. Modelnya seperti itu, ya. Oke ya, mudah-mudahan semangat ini. Tinggal berlatih materi-materi dan contoh-contoh soalnya, baik dari berbagai sumber atau soal-soal yang ada di sini, gitu. Fauzan, ada komentar dulu, mana Fauzan? Halo, Fauzan, kemana Fauzan? Nggak ada. Ini pertemuan keberapa ini ya? Udah habis belum jatah materi kita nih? Nanti sisanya latihan soal nih. Ini pertemuan ke 27. Wah, berarti bisa kuis-kuis terus nih. Besok kuis gitu ya. Seru ya, ya. Bisa luring kita. Kasih soal satu, maju. Ya, kalau belum bisa mengerjakan, ya udah kita tungguin 1 hari, 1 pertemuan, 1 soal gitu ya. Seru juga mungkin ya, kasih soal. Ya, itu kalau luring ya. Kalau daring mungkin kasih soal dah di pause dulu gitu ya recordnya. Nanti kalau udah nemu baru ya. Jadi kalian harus pernah merasakan ya dibenturkan sama soal yang ini pakai cara apa sih gitu ya. Ilmu yang Anda sudah pelajari sampai detik ini nggak ada yang bisa dipakai gitu. Mungkin perlu ya supaya Anda tertantang gitu dari sudut pandang mana gitu ya. Makin Anda dibenturkan dengan konsep matematika atau masalah-masalah matematika yang rumit gitu ya. Satu soal bisa 2 jam belum ketemu gitu. Itu Anda akan lebih terampil gitu ya. Dulu dosen saya bilang matematika itu ilmu keras ya. Jadi kalian harus kuat duduk berjam-jam ya untuk ya sekedar memahami konsep gitu ya. Duduk gitu. Ya kalau ada yang belajar sambil lari-lari juga boleh sih. Cuma maksudnya dia harus fokus gitu ya untuk bisa mengerjakan, bisa memahami konsepnya gitu. Ada coret-coret di kertas nggak ketemu, coret lagi nggak ketemu terus sampai berkali-kali. Ya, jadi perjuangannya tuh sampai seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu ya, Fauzan ya. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas lebih lanjut apa yang harus dilakukan. Tapi paling nggak tadi contoh soal yang di soal latihan itu ya, itu kan pakai UV ya. Kalau pakai kosin ya, kosin tuh identitas trigonometrinya tuh apa kan banyak tuh ya identitasnya. Kalau coba pakai itu bagaimana gitu ya, dapat nggak hasilnya? Dan jawabannya harus dapat kosin gitu ya, harus bisa itu. Mudah kok ya, itu mudah. Tinggal diingat-ingat aja rumusnya apa gitu ya. Nah, masalahnya nanti kan ujiannya close book. Wah, kalau close book berarti kan Anda harus menghafalkan hafalan dan keterampilan juga nanti dalam menyelesaikan masalah. Mungkin soalnya gampang, tapi lupa teorinya ya sudah nggak ketemu. Anda paham betul teorinya, tapi soalnya harus mikir dulu ya. Jadi masing-masing punya porsi ya. Gitu.
Oke, itu dulu ya pertemuan kita, Fauzan dan dua kelompok hari ini. Terima kasih, dan kelompok-kelompok sebelumnya, terima kasih sudah berusaha untuk mempresentasikan dan memahami materi. Dalam proses belajar tentunya ada ketidaksempurnaan, tapi harus terus dilakukan ya, jangan berhenti ya. Ini baru cuplik materi dari sekian materi yang Anda akan temui ya selama kuliah nanti. Ya, gitu dulu ya, Fauzan ya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Oh, tadi Fauzan yang buka ya. Ya, dari saya cukup ya. Terima kasih. Silakan Fauzan kalau mau di closing dulu. Baik, sekian pertemuan perkuliahan kalkulus integral hari ini. Mohon maaf bila ada segala bentuk kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu.